Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, Jepang itu bakalan ngebantai Indonesia. Percayalah, Jepang akan ngebantai Indonesia. Kalau pemain timnas Indonesia mayoritas diisi pemain Liga 1. Itu aku percaya. Jadi, kalau pemain Liga 1 mayoritas ya kan, ngisi timnas Indonesia ketemu Jepang nanti di Piala Asia, fix kebantai. Mau pelatihnya Jose Mourinho, pasti kebantai. Tapi untungnya timnas Indonesia itu pemainnya campur ya kan. Ada pemain-pemain dari Eropa, pemain-pemain dari Liga Korea, ya kan? Pemain-pemain dari Liga Jepang main. Jadi kemungkinan kebantai itu nggak akan terjadi. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang persiapan Indonesia melawan Jepang. Nah, berdasarkan analisaku, sebenarnya di pertandingan penentuan kali ini, Indonesia itu punya beban mental yang tidak terlalu berat. Kenapa? Jadi begini teman-teman. Kalau kita lihat perkembangannya ya kan, dari lawan Irak, lawan Vietnam, ternyata perubahan dari pola permainan timnas Indonesia itu sangat signifikan. Yang membedakan itu hanya penyelesaian di depan gawang. Itu saja PR-nya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ini ketika lawan Jepang, masalah penyelesaian di depan gawang itu bakalan selesai. Ini menurut analisaku ya kan. Semoga saja nanti ketika melawan Jepang, masalah finishing di bagian depan timnas Indonesia insya Allah selesai. Dan ketika Indonesia akan melawan Jepang nanti, sebenarnya itu Indonesia hanya butuh poin satu ya kan, atau kita bermain imbang lah. Akan tetapi Indonesia juga nggak mau dong kalau bisa menang. Dan di video kali ini saya katakan optimis, insya Allah Indonesia bisa menang, bisa meraih poin ya, minimal imbang. Jadi gini teman-teman, mental pemain Indonesia dan mental tim Indonesia pada saat ini tuh posisinya begini. Kalau misalnya kalah dari Jepang, itu wajar. Karena secara kualitas ya kita agak jauh gitu kan. Tapi kalau misalnya kita imbang, itu meningkatkan mental pemain ya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Jepang. Sebagai contoh, pada saat Jepang melakukan pertandingan perdananya di Piala Asia, itu ketemu Vietnam. Kamu harus ingat lo ya, di babak pertama itu Vietnam unggul 2-1 lo itu lawan Jepang. Jepang yang selama ini kita kira itu kuat kan, karena sebelum Piala Asia tuh dia ngebantai lawan-lawannya semua. Nggak ada yang dia kalahkan cuma 1-0 tuh nggak ada. Semua 4-0, 5-0, 6-0, ya kan? 3-1 gitu. Jadi dengan modal mental itu tadi Jepang itu naik rasa percaya dirinya. Tapi begitu dia melakoni pertandingan pertama di Piala Asia, di babak pertama Jepang itu ketinggalan 2-1. Bayangkan, di situ Jepang mulai berpikir bahwasanya tim-tim Asia Tenggara ini nggak bisa diremehkan. Makanya dia bermain lebih tenang dan akhirnya di babak kedua mereka bisa meningkatkan gol dan merubah keadaan. Akhirnya menang 4-2. Begitupun ketika Jepang melawan Irak. Jepang berpikir positif bahwasanya mereka akan menang melawan Irak, tapi faktanya Jepang kalah men. Sempat ketinggalan 2-0 itu hampir lama itu kondisinya. Padahal Jepang menguasai pertandingan, menguasai penguasaan bola, tapi tetap ketinggalan 2-0 hingga akhirnya Jepang bisa memperkecil ketinggalan menjadi 2-1. Dari situ pelatih Jepang mulai berpikir lawan Indonesia ini nggak bisa dianggap remeh. Karena begini teman-teman, secara beban mental di pertandingan besok ya, pertandingan Jepang melawan Indonesia, itu yang punya beban mental terbesar itu bukan timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu tenang mainnya, nggak terlalu terbebani. Tetapi yang paling terbebani adalah timnas Jepang. Kenapa? Kalian bisa bayangkan, ranking 1 di Asia melawan ranking berapa kita tuh Indonesia di Asia. Tapi
tapi secara permainan ranking kita tuh nggak sesuai dengan permainan kita kayak gitu loh. Nah, ini beban mental bagi Jepang karena apa? Seandainya imbang, ya kan? Sakit loh mentalnya Jepang. Ternyata mereka nih sadar ternyata mereka nih nggak kuat-kuat amat gitu loh. Apalagi kalau nanti Jepang itu kalah, mohon maaf lah, kalahnya nggak usah lah jauh-jauh sampai 5-0. Kalah 1-0 aja, itu seluruh dunia bakal membahas kekalahan Jepang melawan Indonesia. Percayalah, itulah yang menjadi beban mental berat bagi timnas Jepang. Makanya kalian tidak apa namanya, kalian bisa lihat ya, timnas Jepang mulai mempublikasikan video-video latihan. Ada Mitoma kah siapa itu yang main di di Liga Spanyol ya kan. Pokoknya pemain-pemain yang di Eropa tuh dilihatkan. Terus media sosial Federasi Jepang itu mulai mempublikasikan latihan-latihan penyelesaian di depan gawang, tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, ya kan? Terus melibatkan pemain-pemain yang di Eropa, dilibatkan semua dalam latihan. Kalian tahu nggak kenapa media sosial Jepang itu mempublikasikan video latihannya? Itu sebagai pesai war, sebagai perang urat saraf untuk menakut-nakuti pemain-pemain Indonesia. Seperti itu. Tapi Jepang nih lupa kalau mental pemain Indonesia itu di luar daripada itu. Dan saya anggap ini salah satu pesai war yang gagal. Kenapa begitu? Karena kita sudah pernah melawan Argentina. Sebetulnya ketika kita melawan Argentina dan kita kalah 2-0, itu modal loh teman-teman. Modal untuk membentuk mental pemain timnas Indonesia. Nah, ketika melawan Jepang besok, jujur, kalau saya sih yakin pemain timnas Indonesia akan menganggap Jepang biasa aja. Seperti itu. Karena apa? Ketika 90 menit belum berakhir, itu statusnya masih sama. Kita masih sama. Setelah 90 menit berakhir, baru statusnya berbeda. Makanya melihat perkembangan, ya kan, perkembangan positif dari 2 pertandingan terakhir, saya rasa tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mencuri poin, bahkan bisa mencuri poin penuh, seperti itu. Karena kita nggak tahu, bola itu bulat. Bahkan siapa yang menyangka kalau Irak bakalan menang melawan Jepang? Gak ada yang nyangka kan. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Indonesia bisa meraih poin penuh. Tidak menutup kemungkinan, itu bisa saja terjadi. Hanya saja sekarang kita banyak berdoa juga. Kita sebagai penonton nih di Indonesia, jangan lupa bagi yang Muslim, setiap sholat doakan. Gak ada salahnya kita mendoakan timnas Indonesia bisa menang melawan Jepang. Karena apa? Itu bakalan menjadi sejarah, men. Dan kalian yang menonton Indonesia melawan Jepang besok, itu menjadi saksi sejarah. Apalagi Indonesia bisa menang, kalian akan menjadi saksi sejarah yang di kedepannya, beberapa tahun ke depan, kalian bisa menceritakan sejarah kemenangan itu. Dan itu akan dibahas ke seluruh dunia, percayalah. Sampai Jepang kalah, akan dibahas ke seluruh dunia. Itu sebabnya Jepang dalam menghadapi Indonesia besok, Jepang itu punya mental yang sangat berat. Walaupun secara taktis, secara hitung-hitungan Jepang yakin Jepang menang, tapi Jepang percaya apapun bisa terjadi di atas lapangan dan mereka tidak mau sombong seperti itu. Oke teman-teman, kita doakan Indonesia bisa meraih kemenangan penuh. Kita doakan Indonesia bisa lolos ke 16 besar. Ya walaupun di video-video saya sebelumnya saya juga skeptis ya, tapi melihat perkembangannya itu bisa merubah paradigma kita. Jadi mohon maaf, jangan seperti Bung Towel ya kan, langsung kekeh maunya kalah terus. Tidak kayak gitu juga ya kan. Kita nih waras lah, karena siapa juga yang mau ngebayar kita kan untuk mengkritisi pelatih doang gitu loh. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Indonesia menang, lolos 16 besar. Amin.